saja. Langit akan mendengar seruan lelamu. Yakinilah semua terlewati. Mengayuhlah doamu sampai ia berlabuh. Seberat apapun itu, dengarkan hatimu, sanubari kecilmu, disitulah berada semua harapan. Oh, tegak berdiri, kan temukan percaya, dan langit kan mendengar. Saat sejuta tanya, tak sanggup untuk mengerti rencananya, menyimpan pertanda. Langit akan mendengar seruan lelahmu, seberat apapun itu. Beredup malam sebelum fajar tiba, di antara pekat temukan sinarnya. Oh, segenap hatiku berkata, terus percaya. Dengarkan hatimu, sanubari kecilmu, disitulah berada sebuah harapan. Tegak berdiri, kan temukan percaya, dan langit kan mendengar. So many nights I sit by my window, waiting for someone to sing me a song. So many dreams I kept deep inside me, alone in the dark. But now you've come along, and you light up my life. You give me hope to carry on. You light up my days and fill my nights with so
with song, and you light up my life. You give me hope to carry on. You light up my days and fill my nights with song, with song. You give me hope to carry on. You light up my days and fill my nights with song. It can't be wrong, but it feels alright 'cause of you. You light up my Hai, kembali lagi di Light Up Live Streaming malam hari ini bersama saya Lia Atmajaya. Bersama kita bisa melewati masa gelap ini. Mari lakukan apa yang kita bisa untuk menjadi terang dan bersama kita sebarkan semangat itu untuk menerangi yang lain. Selama 75 menit ke depan kita akan masuk ke segmen From Weep to Leap bersama dengan Putri Langka. Beliau adalah seorang psikolog. Lalu ada juga Riana Bismara, kalau teman-teman tahu beliau adalah founder dari bilocepet.com ya. Dan satu lagi adalah David Tambunan dari DT Kitchen. Ini yang kayaknya nih seru banget hari ini nih. Dan untuk memulai acara kita malam hari ini, pertama saya pengen jalan-jalan dulu. Padahal lagi di rumah ya. Saya mau jalan-jalan ke Bali, ketemu dengan pasangan yang suka banget nyanyi sambil sunsetan. Ada Sophie, Pongki, Sunset Singalong, langsung dari rumah mereka di Bali. Sophie, Pongki, apa kabar Bali hari ini? Ma, ayo ini kita waktunya live. Oh iya, Sudah Tunggu, ditanya. nih, line up. Nah, nyalain dulu dong, biar berasa kayak orang syuting. Itu Mbak Lia tadi bertanya, apa kabar Bali? Apa kabar? Kabar baik, namun sepi. Iya. Seperti selayaknya di mana-mana karena semua orang juga lagi stay at home ya. Ya, semuanya lagi di rumah, pariwisata lagi belum tersenyum kembali. Iya, jadi ya ini memang sebuah musim yang sangat menarik dan menantang sekaligus ya menyedihkan. Ya gimana ya kata-katanya. Emang rasanya piye gitu loh. Ya, kita harus jalani ini, tapi yang membuat kita bertahan adalah kita jalaninya nggak sendiri, kita bersama-sama. Iya, dan itu memang literally bersama-sama karena kadang-kadang kita kalau ada masalah terus curhat ke teman, terus teman misalnya bilang tenang aja bro, sis, I'm with you, kita jalani bersama-sama. Dalam hati kecil kadang-kadang kita bertanya, aduh, bener nggak sih, lu kan nggak ngerti masalah gue. You know what, right now semua orang mengerti masalah ini apa karena kita jalani sama-sama secara dunia, nggak cuma Indonesia ini, dunia. Ya, dan ini akan kita wujudkan dalam sebuah lagu. Oh iya. Ya, lagu ini aslinya judulnya adalah Kita Lalui Bersama, tapi kemudian dirubah menjadi Seindah Biasa. Oh, Ya. oleh penyanyi yang waktu itu kamu kasih lagunya ya. Kita tidak bisa sebut namanya ya, Ya, tidak Siti perlu. Nurhaliza. Ya. Ya, tidak bisa kita sebut. Kamu buat untuk sebuah kota itu kan? Oh ya, Siti ya soalnya. Oke, kamu nyanyi ya? Ya, oke. Jangan pernah takut ku tinggalkan saat bintang tak mampu lagi
Oke, semoga lagu tadi bisa menjadi sedikit pengingat untuk kita semua bahwa we are in this together. Kita bersama-sama, semangatnya bersama, susahnya bersama, tapi ingat semuanya bersama. Kita bisa lalui bersama. Ya. Takkan. Enggak, udah Oh, tadi, udah, tadi udah. Ya jangan lupa ya, kalau harus terpaksa keluar rumah, cuci tangan, mandi, keramas, cuci baju. Emang agak-agak ribet karena ini adalah new normal, tapi kita bisa karena kita bersama. Dan kalau sekiranya Anda bisa memberikan sedikit kelebihan dari yang Anda punya, ayo kita bantu teman-teman kita yang Ayo, yuk. sekarang ini sedang membutuhkan. Ayo, ya. yuk. Kita kembalikan dulu ke studio Jakarta. Kita kembalikan ke studio Jakarta. Kita masih ada di sini sih, nontonin dari sini. Keren banget, ya ampun. Sofi, Pongki jangan kemana-mana dulu, nanti di akhir acara kita gabung lagi bareng-bareng ya. Sekarang saya ingin menyapa dulu nih untuk kamu yang baru aja ikutan gabung di hashtag Light Up Indonesia Live Streaming. Jadi ini acaranya adalah sebuah upaya sebetulnya ya, untuk menyalakan semangat dan juga kembali menerangi Hari Masyarakat Indonesia di masa pandemi global ini dengan mempersembahkan rangkaian hiburan, interaksi dan juga inspirasi lewat live streaming di kanal YouTube Live mulai dari jam 3 sore tadi sampai dengan jam 9 malam WIB nanti ya. Acara ini juga diselenggarakan sebagai wadah berbagi untuk mendukung program hashtag Light Up Indonesia yang diinisiasi oleh YCAB, Yayasan Cinta Anak Bangsa, dan Do It untuk membantu membayarkan biaya listrik keluarga ekonomi lemah agar dapat dialokasikan untuk pengeluaran utama lainnya. Kita kalau ngomongin soal kebiasaan sebulan ini deh, kayaknya udah lebih dari 1 bulan sih ya, kita berada di situasi yang berbeda dari kebiasaan kita. Mungkin bisa dibilang tiba-tiba aja hidup berubah drastis dengan adanya COVID-19 ini. Banyak juga mungkin teman-teman yang mulai bertanya, kapan sih ini akan berakhir? Lalu mulai mikir ke depannya itu akan seperti apa. Dan ini kayaknya benar-benar situasi yang bisa dibilang tuh bikin kita semua tuh sedih gitu ya. Terlalu banyak sepertinya ketidakpastian dalam hidup yang juga bikin kita tuh makin down ngadepin hari esok. Nah, ini makanya saya khusus pengen ngobrol dengan seorang psikolog, Mbak Putri Langka, yang kayaknya bisa kita langsung tanya-tanya nih. Langsung aja, Mbak Put, seneng banget loh akhirnya kita bisa ngobrol sama Mbak Putri tentang hal ini. Halo Mbak Lia, apa kabar? Mbak Putri sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga di gitu. rumah sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Lia sendiri gimana? Iya, aku juga mencoba hidup selalu sehat dan juga teratur nih. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Ya, kita semua harus berusaha menyesuaikan ya Mbak Lia ya sama keadaan saat ini ya gitu. Ya beradaptasi gitu. Please kasih dong kita pencerahan. Kita mesti gimana nih ngadepin ini? Kayaknya hidup udah ambiar nih Mbak. Oke, mungkin kita mulai ini ya. Kita mulai bahas-bahas sedikit ya gitu. Karena kan ini benar-benar perubahan yang luar biasa. Apa sih yang berubah? Yang berubah banyak banget. Secara global kesehatan kita berubah, cara kita memandang kesehatan, kehidupan sosial kita juga berubah ya. Yang tadinya kita leluasa keluar rumah, sekarang tiba-tiba semua orang harus di dalam gitu. Kemudian budaya kita juga berubah gitu ya. Yang dulu kita suka deket-deketan gitu kan, ngobrol bareng segala macam nggak ada masalah, sekarang harus jauh-jauhan gitu kan. Kemudian ekonomi pasti berubah sekali keadaan kita ya. Kita lihat di berita banyak yang sudah mulai kena PHK. Kemudian kita sendiri juga yang tadinya mungkin pekerjaan punya banyak variasinya, terus tiba-tiba juga sekarang terbatas. Hukum juga berubah, politik berubah, semuanya berubah secara global gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomong lebih pada diri sendiri nih, perubahan global ini akhirnya membawa perubahan pada diri kita pribadi juga kan Mbak Lia ya. Jadi pikiran kita berubah gitu kan. Awal-awal kan kita mulai dengar dari berita yang ada di Wuhan gitu kan. Kemudian kita juga bertanya-tanya apakah akan sampai ke Indonesia apa tidak, sehingga pikiran kita selalu was-was gitu. Dan secara emosi juga kita menjadi khawatir. Apalagi ketika sudah mulai ditemukan di Indonesia, wah itu kita cemasnya minta ampun Mbak Lia gitu. Nah perilaku kita juga berubah nih gitu kan. Kita sudah melewati yang namanya
panic buying yang semua orang cari masker, yang semua orang cari sarung tangan dan segala macamnya gitu. Value kita, nilai-nilai kita juga berubah pada akhirnya, kita jadi mulai curigaan sama orang gitu. Jadi banyak hal yang berubah, mau kita secara personal, mau keluarga kita secara sosial maupun secara global gitu. Memang adanya virus COVID-19 ini membuat kita semua shock ya. It's very hard time, waktu yang susah untuk semua orang, dan semua itu artinya semua lapisan sosial, semua kalangan gitu kan. Mau dari yang menengah ke bawah, menengah ke atas, itu juga semua mengalami kesulitannya masing-masing. Dan ini sudah berjalan, kalau Indonesia berapa lama ya? Kalau misalnya mulai dari pusatnya di Wuhan itu kan udah dari bulan Desember gitu. Kita mulai dari sekitar bulan Maret kalau saya nggak salah ya gitu. Awal-awal Maret itu kita sudah mulai, dan berarti sudah berjalan berapa lama? Hampir sebulan, udah mau masuk ke 2 bulan. Nah, jadi pertanyaan adalah, terus sekarang gimana dong ya gitu. Nah, di awal-awal paham banget kalau semua orang shock, bahwa semua orang nggak siap sama perubahannya. Saya aja yang ngajar juga mau nggak mau harus menyesuaikan dengan metode mengajar yang sangat berbeda gitu kan. Semua orang harus belajar lagi, dosennya harus belajar lagi gitu. Jadi semuanya berubah. Lama-lama kita perlu melihat pilihannya apa nih sekarang nih. Kita mau, seperti judul kita kan, weak to live, apakah kita mau pasrah, kita mau sedih terus gitu kan, atau kita mau membuat lompatan-lompatan mulai dari yang paling sederhana gitu kan, sampai kita membuat hal-hal besar dalam hidup kita. Oke. Nah ini masalahnya, kadang-kadang orang suka nanya, Mbak gimana sih caranya gitu kan gitu. Kayak pertanyaan yang paling simpel deh, misalnya, aduh bakal di rumah terus nih, gimana nih Mbak caranya supaya nggak bosan gitu. Ya kita bisa banyak kasih saran gitu ya, misalnya mulai dari cari hal-hal kreatif, main bareng anak dan segala macam. Tapi tetap aja ketika akhirnya di rumah itu sebulan jadi 2 bulan, jadi 3 bulan, kan lama-lama ide kreatif itu jadi punya tantangan tersendiri ya Mbak Lia ya. Jadi harus terus dikembangkan. Nah jadi kalau ditanya gimana caranya, sebetulnya as simple as kalau ada di film itu kan kita lihat tuh 3, 2, 1 terus filmnya mulai. Nah kalau kita mau berubah ya sebetulnya nggak usah nunggu momen gitu, tinggal kita hitung aja 3, 2, 1 terus kita mulai berubah dari hal yang paling sederhana gitu. Manusia tuh berubah itu dia perlu konsistensi. Ada 3 hal dalam diri manusia tuh yang perlu berubah secara bertahap atau bersamaan. Apakah itu pikirannya, apakah itu perasaannya, maupun itu perilakunya. Oke. Kita harus berlatih. Jadi kalau misalnya ditanya gimana caranya Mbak, nggak ada yang instan. Practice make perfect kan katanya begitu ya Mbak Lia ya. Jadi kita harus terus menerus berlatih, ya melatih pikiran, melatih hati, melatih perasaan, dan akhirnya juga melatih perilaku kita. Nah, saya mau kasih yang cukup gampang diingat aja. 3 hal yang perlu kita latih dari pikiran kita, 2 hal yang perlu kita latih dari perasaan kita, dan 1 hal yang perlu kita latih dari perilaku kita nih gitu. Pikiran. Apa yang harus dilatih? Kita perlu punya peaceful mind. Jadi damaikan pikiran kita dulu, karena kalau pikiran kita kalut, kita jadi agak susah mikir ya Mbak Lia ya gitu kan. Ketika kita kalut atau ketika masih dalam tahap shock, waktu itu kan kita belum bisa berpikir jernih. Jadi sekarang kita mulailah menenangkan pikiran. Gimana caranya? Pertama harus accept gitu. Ini udah sebulan kita ada di rumah. Kalau misalnya kita denial terus, misalnya kita masih bertanya-tanya kenapa sih ini harus terjadi, kenapa harus ada virusnya, kenapa kita harus di rumah gitu. Itu kita bisa bilang bahwa kita masih dalam tahap denial tuh, masih nggak terima sama keadaan sekarang. Permasalahan dari denial adalah jadi memperlama kita untuk menerima kenyataan. Nah kalau misalnya kita lama melihat kenyataan, kita jadi susah melihat sekarang ini hal-hal objektif yang terjadi di sekitar kita tuh apa. Jadi dengan menerima, kita bisa menjadi lebih stabil, karena berarti kita sudah siap dengan realitas yang ada gitu. Yang kedua adalah fokus terhadap hal-hal yang bisa kita kontrol. Banyak hal dalam hidup kita tuh yang kita nggak bisa kontrol. Nah kalau kita sangat ingin mengontrol itu semua, nanti kitanya nggak tenang Mbak Lia, kan kasihan ya gitu. Jadi apa sih yang bisa kita kontrol? Kita bisa kontrol pikiran kita bisa kontrol perilaku kita dalam menjaga perilaku hidup bersih sehat seperti itu. Kita juga bisa mengontrol bagaimana reaksi kita terhadap suatu berita.
Yang kita nggak bisa kontrol bagaimana orang lain bereaksi. Jadi kalau ada orang lain panik gara-gara sebuah berita, ya kita nggak bisa terlalu banyak melakukan sesuatu ya, karena itu adalah haknya dia untuk bereaksi seperti apa. Kita juga nggak bisa mengontrol kebijakan-kebijakan yang ada gitu. Nah, jadi fokus aja pada apa yang kita kontrol. Itu membuat kita lebih tenang untuk tahu bahwa ada yang porsinya kita, ada yang porsinya orang lain. Nah, kemudian shutdown negativity. Pikiran kita ini sudah terbiasa untuk mengolah berita-berita yang negatif gitu. Kita lebih alert terhadap hal yang negatif dibandingin yang positif. Hal ini terbukti bahwa kita lebih suka nonton berita-berita kayak gosip gitu kan. Terus kalau misalnya kita lihat ada pembunuhan. Nah, berita-berita kayak gitu tuh lebih membuat kita lebih cepat alert, sehingga kita harus mulai melatih bagaimana berpikir atau tertarik pada positivity. Banyak orang nanya, gimana Mbak caranya? Jadi karena kita bos dari pikiran kita sendiri, kita bisa banget ngomong sama pikiran kita kayak gini nih. Jadi misalnya mulai muncul yang hal-hal yang negatif nih, kita bilang bahwa stop gitu. Coba pikirkan hal lain. Kalau ternyata nggak bisa, perintahkan lagi. Dan kita harus berlatih itu ya, makanya practice make perfect, kita harus berlatih. Kalau hanya dengan memerintahkan saja nggak cukup Mbak Lia, lakukan hal lain. Jadi misalnya kalau kita duduk terlalu lama di satu tempat, terus kita mulai merenung-renung, pindah deh gitu. Pindah posisi, pindah cari kegiatan lain gitu. Itu akan membantu kita men-swifting pikiran kita gitu ya. Jadi kita melakukan hal yang lain. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan terhadap pikiran kita. Accept, fokus pada apa yang bisa kita kontrol, kemudian hentikan pikiran-pikiran negatif gitu. Itu udah sangat membantu kita untuk bisa tidur nyenyak. Oke. Kemudian kind heart. Jadi bagaimana kita bisa mengatur perasaan kita. Ada dua hal. Yang pertama adalah compassion and faith. Compassion itu apa? Compassion itu artinya mengasihi atau penuh kasih sayang terhadap diri sendiri maupun orang lain. Jadi gini, banyak orang merasa bersalah ketika situasi ini terjadi. Misalnya mereka jadi penghasilannya berkurang, merasa bersalah karena nggak bisa memberi lebih pada orang yang mungkin selama ini dia tolong, atau merasa nggak produktif karena di rumah aja gitu ya gitu. Nah, jangan menuntut diri terlalu keras, apalagi dalam kondisi yang nggak ideal seperti ini. Jadi kasihi diri sendiri gitu kan, kasih kesempatan untuk beradaptasi, untuk diri sendiri ini mencerna sebetulnya apa sih yang terjadi gitu. Jangan menuntut diri terlalu keras. Kasih juga orang lain gitu. Kenapa? Karena dengan begitu, ketika kita bisa mengasihi orang lain, maka kita juga merasa berdaya. Karena ternyata kita masih mampu loh berbuat baik gitu. Nah, perbuatan baik itu sering menimbulkan rasa bahagia dalam diri kita gitu kan. Kemudian juga menenangkan. Itu yang pertama, compassion. Yang kedua adalah have faith. Jadi punya keyakinan deh. Saya yakin yang namanya masalah itu memang punya awal, dia juga punya akhir. Jadi nggak ada masalah yang abadi gitu ya. Nah, kita juga harus punya keyakinan bahwa hal ini juga pasti akan selesai suatu saat nanti. Kita memang belum tahu kapan selesainya. Kita memang nggak ada yang bisa memprediksikan dengan tepat kapan sih gitu. Tapi hanya memiliki keyakinan bahwa masalah ini akan selesai aja, itu akan muncul harapan-harapan baru. Nah, orang ini butuh Mbak Lia punya harapan. Karena dengan dia punya harapan, maka semua usahanya akan mengarah pada harapannya itu. Jadi, dua hal yang perlu dilakukan untuk melatih emosi kita adalah compassion dan juga faith gitu. Nah, yang terakhir dari unsur manusia setelah berpikir merasa adalah berperilaku. Berperilaku ini kita juga harus gini, kalau kita langsung ingin melakukan hal yang besar, biasanya lebih sering nggak jadinya daripada jadinya. Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil. Kita mulai lihat atau kita mulai membuat daftar gitu ya. Kita tuh bisanya apa? Kita punya kemampuan atau keterampilan apa? Sumber daya kita tuh tersedia apa enggak? Mulai aja dari situ dulu. Jadi misalnya kemampuan saya ngajar gitu. Jadi saya bisa berbuat itu dengan apa? Dengan cara
mungkin ngajar atau mungkin sharing knowledge seperti itu. Nah, yang orang lain bisanya apa? Bisa masak misalnya. Ya udah, membuat konten-konten yang bagus itu pun juga bisa sangat membantu orang-orang gitu kan untuk memberi insight. Jadi kita mulai aja dengan apa yang kita bisa. Start small. Kalau misalnya kita tiba-tiba mau yang gede gitu Mbak Lia ya, biasanya kita malah bingung duluan. Dan kalau sudah bingung kita malah nggak kerjain. Nah jadi itu. Dan dengan melakukan hal yang memang sudah ada di kita, itu biasanya membuat kita nggak terbebani. Jadi ya sudah, secara naturally aja kita lakukan. Jadi tadi Mbak Lia ya, melatih pikiran, melatih perasaan, juga melatih perilaku. Itu bisa kita lakukan untuk kita dalam menghadapi situasi ini yang kita belum tahu pasti. Gitu. Nah, terakhir Mbak Lia ya, sebelum kita mungkin ada yang tanya nanti ya. Saya kebetulan bagian dari psikolog klinis di Jakarta. Itu organisasi kita, Ikatan Psikolog Klinis Jakarta. Kita kerjasama juga dengan himpunan psikolog di Jakarta juga. Jadi HIMSI Jaya bekerja sama dengan IPK Jakarta. Kita punya layanan namanya telekonseling nih Mbak. Ini udah banyak sekali yang memanfaatkan karena kita sadar betul bahwa pada masa-masa kayak gini banyak orang yang mungkin kecemasannya meningkat. Nah nanti saya akan bagikan gitu ya nomor yang bisa dihubungi kalau misalnya sampai dengan saat ini ada teman-teman kita yang mungkin masih perlu pendampingan gitu ya, yang masih belum bisa ngatasin kecemasannya, mereka bisa untuk telepon ke sini. Nanti akan segera direspon oleh admin kami, kemudian dijadwalkan juga kapan telekonselingnya, gitu Mbak Lia gitu. Wah, terima kasih banget Mbak Putri untuk penjelasannya. Ini kita sambil lihat juga nih ya komen pemirsa yang bergabung di hashtag Light Up Indonesia Live Streaming. Coba kita lihat nih komen-komennya apa aja nih. Oh, ini ada pertanyaan nih. Mbak Putri, wah, pertanyaan tapi kok serem ya. Kalau jadi orang realistis Mbak, pikiran negatif tuh selalu datang dan pergi kan. Ada tips nggak supaya kita bisa mengatasi pikiran negatif yang datang itu? Itu yang pertama. Ya, seperti yang tadi sudah kita ngobrol ya Mbak ya gitu. Memang nggak gampang sih berhentiin pikiran-pikiran negatif. Jadi menurut saya ini juga salah satu momen dimana kita melatih diri gitu ya. Pikiran-pikiran negatif itu di saat-saat seperti ini tuh emang nggak terlalu berguna gitu ya, malah justru bisa menular ke orang lain dan akhirnya kita bukannya jadi sumber pencerahan gitu ya, tapi kita kemudian malah menularkan hal-hal yang negatif juga. Nah jadi sekarang gini, ketika kita mulai berpikir negatif, minimal dulu jangan langsung kita sharing ke orang lain pikiran-pikiran negatif itu, karena itu kemudian bisa membuat mereka menjadi lebih khawatir lagi gitu, dan itu tidak membantu. Nah untuk saat-saat seperti ini kita harus bisa jadi bisa saling menenangkan gitu. Nah jadi itu dulu, kalau misalnya kita lagi mau berpikir negatif, kita perlu nanya ini penting apa enggak, kemudian apakah ini penting kita bagi apa tidak. Nah kalau dari dua pertanyaan itu aja jawabannya udah nggak penting, maka berlatihlah yang shifting pikiran tadi gitu. Kita mulai mengganti pikiran-pikiran tadi dengan pikiran yang lebih positif, atau kalau bisa kita berkegiatan yang lain sehingga pikiran kita nggak ke situ terus gitu. Nah itu memang harus dilatih sih gitu. Tapi ingat, kita harus punya goalnya kan. Goalnya adalah kita bisa menstabilkan diri, kita bisa memproduksi pikiran-pikiran yang lebih positif, dan pada akhirnya kita bisa berbagi untuk itu. Lalu yang kedua, ada nggak sih patokan berapa lama seseorang bisa berkompromi dengan keadaan? Waduh, berat nih kayaknya. Sebetulnya kalau berapa lama itu sangat tergantung dari karakter kepribadian masing-masing. Ada orang yang bisa cepat banget beradaptasi, ada orang yang mungkin butuh waktu lebih lama, atau mungkin butuh pendampingan dulu baru kemudian bisa beradaptasi. Tapi harapannya adalah dalam waktu yang sudah cukup lama ini, kira-kira sebulanan lebih, itu diharapkan sih semua orang sebenarnya sudah bisa beradaptasi. Karena kalau enggak, berarti kan dia menumpuk kecemasan terus-menerus. Nah itu yang bisa membuat kesehatan mentalnya menjadi nggak terlalu bagus gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, tergantung karakter kepribadian masing-masing. Tapi itu bisa dipelajari bagaimana caranya supaya kita bisa lebih cepat gitu kan. Makanya saya bilang sebetulnya momen juga kita berkontemplasi gitu kan selama di rumah,
dan kemudian mungkin menemukan hal-hal dalam diri kita yang mungkin selama ini belum kita eksplorasi. Jadi ini benar-benar masa dimana kita bisa menemukan hal-hal lain yang mungkin selama ini kita nggak sempat untuk gali karena kita terlalu sibuk dengan keadaan di luar sana gitu. Menemukan siapa kita dalam masa ini bisa sangat membangun, sehingga ketika nanti kita mulai lagi beraktivitas seperti biasa, kita seakan-akan seperti orang yang baru lagi gitu. Yang ketiga, pada posisi apa seseorang bisa dikatakan sebagai this is the real me? Nah, Mbak Putri gimana tuh jawabannya tuh? Coba dong. Pada posisi ketika dia sudah sangat nyaman, dalam arti tidak mudah terganggu dengan pendapat-pendapat orang lain. Pendapat orang lain memang perlu didengarkan, tapi tidak selalu dianggap jadi sebuah kritik. Dia merupakan sebuah feedback. Jadi ketika kita sudah melihat bahwa ketika orang lain ngomong sesuatu tentang diri kita, itu adalah feedback yang membuat kita lebih memperbaiki diri dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi kalau misalnya kita selalu melihat pendapat orang lain itu sebagai sebuah kritikan, mungkin kita belum terlalu nyaman sama diri kita sendiri ya gitu. Jadi ketika kita ngomong this is me, the real me gitu kan, gitu, itu berarti kita sudah accept dengan semua yang ada dalam diri kita. Apakah itu good things atau kelemahan-kelemahan kita, bad thingsnya kita sudah berdamai dengan itu semuanya. Mbak Put, makasih banget penjelasannya tadi. Kayaknya kita udah semakin semangat nih untuk ngadepin hari esok ya. Sama-sama Mbak Lia gitu. Salam sehat untuk semuanya di rumah ya. Nah, kalau sekarang saya pengen ngobrol-ngobrol tentang bagaimana untuk menemukan kesempatan-kesempatan yang baru. Ini kayaknya spesial banget juga nih buat kamu yang baru aja bergabung di hashtag Light Up Indonesia Live Streaming buat mencari ide-ide segar yang mencerahkan. Kulit kali ya mencerahkan. Paling benar emang kita ngobrol sama perempuan yang satu ini. Ada suatu turning point dalam hidupnya di usia yang mungkin banyak orang bilang harusnya tuh kamu udah anteng-anteng aja, gak usah neko-neko, tinggal nikmatin hidup aja, biasa aja deh. Nah, yang ini sama sekali tidak biasa, tapi beliau justru luar biasa. Langsung aja kita menyapa, hai kakak, apa kabar? Riana Bismarak, gimana nih dengan PSBB di Jakarta? Coba cerita dong, soalnya aku gak di Jakarta. Aku di Tangsel. Hai Lia, apa kabar semua? Senang banget aku bisa ikut tadi acara Light Up Indonesia. Hai, sekali lagi kenalan ya, nama gue Riana Bismarak. Sehari-hari sebenarnya kerjaannya dagang baju, geng. But in my spare time, selain memang hobi juga, aku itu instruktur Pound Pro, which is Pound Fit, sama Zen. Zen itu Zumba, dan aku juga bisa Zumba Toning. Well anyway, aku seneng banget hari ini kita bisa ngobrolin ada satu talent ya, hidden power yang dimiliki oleh orang Indonesia, yaitu adalah the power of kepepet. Makanya gara-gara power itu yang menurut gue ya orang Indonesia itu agak berbeza dibandingkan dengan negara lain. Jadi gini geng, ini keadaan kayak si acara sekarang ini ya, dengan keadaan kita harus di rumah. Terus juga banyak kantor juga udah mulai bikin tanda-tanda kayak aduh kita harus berhemat, ada mungkin yang kena pemotongan gaji, ada mungkin malah yang kena layoff segala macam. Jadi kan suasananya itu sekarang agak bikin deg-deg ser ya nggak sih gitu. Terus what to do ya. Nah, the power of kepepet itu kamu bisa pakai sebenarnya. Jadi gini, ingat nggak waktu kamu kemarin waktu kita keadaan lagi normal, banyak banget kepengen ini, kepengen itu, kepengen ini, kepengen itu, tapi selalu punya alasan nggak punya waktunya. Tuh nggak ada waktunya, Ri. Ntar deh kalau misalnya gue udah ada lowong dikit, ntar deh kalau gue udah banyak banget ntar dehnya gitu. Nah sekarang karena basically kamu harus do something dengan waktu kamu ini dong ya nggak, karena udahlah kita nggak ngabisin waktu ke kantor, jadi kita nggak ada lagi tuh waktu yang macet-macetan di jalan yang kita habiskan itu. Jadi kan sebenarnya ada tuh spare time-nya ya nggak. Jadi harusnya di jam-jam sekarang ini, di hari-hari ke depan ini adalah kamu
itu sudah mulai bikin listing. Kemarin itu apa ya yang gue nggak sempet kerjain ya gitu. Dari sangat simple, misalnya tidur lebih lama, ya nggak? Simple banget deh ya nggak sih, tidur lebih lama itu. Atau pengen main sama anak lebih sering gitu. Atau malah pengen lebih deket sama istri gitu. Karena tadi gue cuman lihat dia pagi banget sama malam banget dia udah tidur gitu. Itu dari yang paling simple. Sampai adalah gue itu pengen punya skill baru. Gue pengen punya bisnis baru gitu. Apa gitu. Nah, the power of kepepet ini menurut gue itu sangat banget lo bisa pakai sekarang. Jadi kayak oh iya ya gitu ya, kalau misalnya gue nggak kerjain sekarang kapan lagi ya gitu. Contoh ya, misalnya gini, waktu gue jadi Pound Pro itu waktu gue tuh umurnya 40 tahun. Sekarang udah nggak 40, sekarang udah 40 lebih. Nah, gila aja, never in my wildest dream gue itu bakal jadi instruktur olahraga, Bo. Nggak ada tuh di cita-cita gue, Riana ntar one day jadi instruktur olahraga. Nggak ada deh. Gue suka olahraga, tapi ya nggak gitu-gitu banget juga gitu. Nah, kenapa gue mau jadi instruktur olahraga? Basically, so simple. Gue punya usaha, ya. Gue punya baju clothing line namanya Ri Indonesia. Nah, Ri ini keluarin baju reaktif, baju active wear, dimana itu juga waktu gue keluarin itu gara-garanya gue suka olahraga kan, gue suka nge-gym, terus gue suka ngeliatin ibu-ibu yang suka nge-gym itu setiap hari kan. Oh ternyata tuh suka foto-foto ya kalau gym zaman sekarang gitu, karena kan gue tadinya nggak pernah ikutan gym kayak gitu, studio-studio. Tadinya gue tuh ikutnya mega gym gitu, jadi kan kalau nih mega gym jarang kali ya habis nge-gym foto-foto gitu ya nggak sih. Nah tapi ternyata studio-studio yang kecil-kecil ini kebersamaannya tuh agak beda ya gitu, jadi mereka tuh foto-foto. Terus pas gue liat, oh iya ya, kalau foto kan nggak mungkin dong bajunya gitu-gitu aja ya nggak. Jadi gara-gara itu gue keluarin lah reaktif gitu, active wear. Nah pas bikin active wear ya kan mesti bikin event dong, masa cuma jualan baju aja. Nah eventnya itu kan harus event olahraga. Setelah gue hitung-hitung, gila mahal juga ya ini, bayar instruktur, terus harus sewa studio gitu kan. Ini gimana kapan cuannya? Tetep kayak patak dagang. Kapan cuannya ya? Akhirnya karena gue suka olahraga, Pound Fit waktu itu, dan gue denger ada buka training certification. Akhirnya gue tanpa pikir panjang ya gue terus langsung pergi. Waktu itu memang belum ada di Indonesia, jadi gue pergi ke KL untuk ngambil sertifikasi. Ya udah gue jadi training. Jadi awalnya gue hanya jadi instruktur event sendiri, event gue doang gitu ya, in the name of ngirit, supaya nggak usah bayar kan, ceritanya gitu awalnya. Nah terus tapi kan itu awalnya kepepet itu gitu, ya ini kalau setiap kali kayak gini kan nggak mungkin nih, what can I do gitu. Nah sebagai entrepreneur kayak gue yang duitnya belum banyak banget ya gitu, jadi kan semua penghasilan semua pengeluaran itu harus benar-benar dihitung banget geng. Nah gara-gara itu akhirnya gue ambil, and you know what, akhirnya setelah jadi instruktur malah jadi memperbesar chance buat jualan baju gue yang tadinya gue pikir cuman buat event doang. Ternyata sejak gue ngajar jadi punya anak murid, jadi tahu oh iya Riana jualan baju juga ya kayak gitu-gitu. Nah jadi skill itu ternyata penting banget setelah gue pikir-pikir gitu. Karena kan kita kan dulu pikirannya oh ya gue udah sekolah, kayak sekolah ya SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, you name it lah gitu. Tapi itu bukan skill, karena itu akademik, dimana lo perlu bekerja. Nah problemnya di keadaan yang kayak sekarang, lo perlu additional, tambah-tambahan itu kan nggak pernah tahu ya itu perusahaan bakal gimana gitu, atau lo ibu rumah tangga pengen membantu suami apa nih. Nah geng, skill itu penting. Nah gimana kalau di zaman yang sekarang ini, yang sekarang kamu lagi punya banyak waktu, karena itu tadi karena harus WFH, jadi nggak perlu yang namanya jalan bermacet-macet ria ya kan. Kenapa kamu nggak tambah skill kamu? Jangan bilang nggak punya duit buat bayar les. Sekarang banyak YouTube gratisan. Yes, oke, jangan kebanyakan alasan. Oke, itu adalah salah satu yang gue paling sebel. Jadi kalau orang baru kasih solusi, semuanya kasih alasan. Kerjain dulu boleh nggak? Nanti kalau udah nggak bisa baru boleh kasih alasan. Tapi kerjain dulu boleh nggak? Ya kan? Jadi satu, penting banget punya skill apa aja. Cari skill yang lo suka ya, yang lo suka. Jadi jangan gara-gara orang-orang lagi happening jadi YouTuber, semua pengen YouTuber. Nggak semua orang bisa ngoceh, oke?
YouTuber juga kalau misalnya kamu ngocehnya juga nggak enak atau tidak ada something gitu kan, emang berbeza ya, itu juga susah. Jadi mendingan jangan ngikutin orang deh. Lu sukanya apa? Suka masak? Apa? Gardening? Apa? Jahit? Gambar? Apa dong gitu kan? Sekarang waktunya tambahin skill, oke? Kedua, ada juga yang selalu bilang, aduh gue pengen banget bikin bisnis gitu, pengen bisnis tapi nggak sempet, tapi nggak punya modalnya, bla 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 bla, banyak banget nih sekali lagi ya alasan. Nah, kalau buat yang itu, kalau memang kamu udah tahu, aku punya pesan satu. Jangan pernah mau bikin bisnis karena lo mau cari uang. Kenapa? Karena kalau bikin bisnis, untung belum tentu, rugi udah pasti. Ya. Yang langsung untung itu ada. Gue nggak bilang nggak ada, tapi kayak once in the blue moon gitu. Dikit banget persentasinya, geng. Curahan hati paling dalam. Well, jadi pesan gue adalah kalau memang lo mau bikin bisnis, tanya dulu ke diri sendiri. Kenapa gue mau bikin bisnis ini? Apakah karena memang, aduh nih kalau nggak gue yang kerjain nggak akan kejadian gitu, atau apalah gitu yang something yang bigger daripada cuma cari uang. Karena kalau memang cuma cari uang, nanti di bulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama kamu belum dapet cuan, duit kamu habis, harus nombokin sana, nombokin sini, kamu pasti udah menyerah. Yes. Kalau memang kamu cuma pengen cari tambahan, main saham aja. Deg-degannya sama, tapi nggak perlu bayar THR guys. Gimana? Ini curahan lagi lebih dalam lagi. Ya. Jadi kalau memang cuma sekedar mau cari uang tambahan, main reksadana aja, main saham aja, ya kan, sama aja, emang cuma uang doang. Kalau memang cuma uang aja, yes, gitu. Nah, sekarang sekali lagi karena kita punya banyak waktu luang, walaupun kesannya kayaknya sibuk, tapi kita punya lah yang namanya waktu yang tadinya kita habiskan buat macet menuju ke kantor, oke? Nah, waktu luang macet itu, oke, mulai sekarang kamu bikin dulu deh bisnis plan-nya. Itu mau bisnisnya logonya kayak apa, namanya kayak apa, mau dijual kemana, kompetitornya kayak apa. Now you have the time, ya nggak sih? Waktu menunggu, while you are waiting, artinya it doesn't mean you have to wasting your time kan? Jadi waiting tapi nggak wasting dong, ya kan? Jadi sekarang ya udah lakukan apa yang kamu bisa lakuin sekarang. Problem cuma satu, mau atau enggak, mau kerja keras atau enggak. Soalnya kalau misalnya cuman apa ya, kalau nunggu momen itu nggak pernah datang. Yang ada adalah kita bikin momennya. Waktu gue dulu bikin bilocepe.com 2011, coba banget deh, semua orang belum bikin online waktu itu kan, gue udah bikin duluan 2011. Itu adalah momen dimana gue cuman melihat bahwa, nah apa ya, barang Indonesia kok nggak ada yang laku, apa gimana nih? Terus semua orang jualan barang Cina, Korea, Bangkok. Ada momen, ya udahlah gue bikin sekarang kali ya, bilocepe.com ya, isinya barang Indonesia 100%, harganya ya gue banting aja, nggak kayak Cina-Cina itu yang barang Cina 150, ya gue bikin 100.000 lah gitu. Momen yang tepat dan gue eksekusi, ngerti? Jadi gue nggak cuman ngomong gitu doang ya nggak sih di rumah. Oh iya coba ya ada gini, coba ya ada gitu. Geng, ide itu murah. Sekali lagi gue ulangin, ide itu murah. Yang mahal adalah eksekusinya. Kalau ide mah, lah lagi di toilet juga bisa dapet ide. Ya kan, nonton TV dapet ide. Zaman sekarang 2020 udah nggak ada ide yang sangat-sangat orisinal. Kalau lo ketik ada pasti di Google, ya nggak sih? Tapi yang oke adalah dari ide itu lo bisa eksekusinya dan sesuai sama yang dibutuhkan pasar. Orang kreatif itu bukan thinking outside the box, no, menurutku bukan. Tapi orang kreatif itu adalah orang yang bisa kasih problem solving. Gampang kan? Misalnya Gojek gitu. Problem solving kan, dari dulu juga udah ada Gojeknya, cuma kan Gojeknya nyebelin, harus nawar, abangnya bau, nggak pakai helm, motornya udah kecek gitu kan. Nah, begitu pakai Gojek kita enak banget, gitu doang, helmnya rapi, bersih, dikasih tutupan lagi gitu kan, terus terpercaya orangnya, abangnya nggak bakal nyulik lah ya, pada dasarnya kan ada namanya segala macam gitu. It's a solution to a problem, itu namanya orang kreatif. Jadi kalau misalnya kamu pengen bikin apa aja sekarang, mau nambah skill atau mau bikin bisnis, kamu lihat deh gitu,
apa nih kira-kira nih yang gue bisa masuk gitu. Dan nggak usah mikir yang panjang-panjang, ntar deh kalau gue udah ada modalnya, ntar deh kalau gue udah ada duitnya, ntar deh. Coba dulu dari yang kecil dan dari yang paling murah, low cost. Kenapa? You got nothing to lose. Coba aja dulu. Nanti kalau nggak suka kan ya udah, tinggal pindah tempat lain, tinggal pindah usaha lain, tinggal pindah hobi lain, ya nggak sih gitu. Nggak usah gila-gilaan dulu di depan. Karena when you start it, ketika kamu memulai itu, dan kamu itu harus memulai itu dan melakukan itu every single day, konsisten. Nggak bisa kayak hari ini gue seneng, besok gue nggak seneng. Hari ini gue semangat, besok gue nggak semangat. Nggak bisa, geng. Yes. Makanya kayak kalau orang ngeliat, Ri, lo tuh rajin banget ya gitu. Gue bingung, rajin apa? Rajin banget. Kayak lo tuh tiap hari foto baju lo segala macam. Terus gue bingung dibilang rajin ya, geng. Ya itu kan kewajiban ya. Kalau gue nggak dagang baju gue, siapa yang mau dagangin? Masa gue pakai baju orang lain? Kayak hari ini gue pakai baju gue dong, ya kan? Ri dong. Boleh ya sekali-sekali. Selipan. Tapi kalau gue nggak suka, sekali lagi, kalau gue nggak suka, gue akan tersiksa banget kan, mesti pakai baju dagang tiap hari, cicit gitu. Ya nggak sih gitu. Sama kayak gue jadi instruktur. Kalau gue nggak suka olahraga, terus gue jadi instruktur, gue tersiksa banget kali kalau gue harus, aduh hari ini harus ngajar ya, gitu. Ya, cukuplah kita tersiksa waktu kita lagi kerja di corporate, ya nggak sih. Yang penting kan duitnya kalau gajian. Ya udahlah, kalau nggak suka dikit, ya udahlah ya, giniin aja, ya nggak sih, namanya dapat duitnya, dapat gajinya kita perlu, oke? Nggak usah gila-gilain perusahaannya, bener nggak? Kan kita yang perlu, kan dia kan nggak nyuruh kita yang kerja, kan kita yang apply. Tapi kalau udah ngerjain hal yang lain, misalnya tambah skill, kamu mau jadi freelancer, kamu mau buka bisnis atau apapun juga, kan kalau bisa itu sesuatu yang kita seneng, ya nggak sih, gitu. Karena ya at least waktu melakukan itu kita tidak merasa terbebani gitu. So, jangan lupa sekali lagi selalu cek, bikin list ya sekarang. List, apa aja yang kemarin pengen banget dipunyain, pengen banget dikerjain. Nambah skill bahasa kayak apa, kayak bikin bunga, kayak jahit, kayak bikin kue, kayak apa aja. Sampai cara ngedit foto, video, fotografer, whatever, apa, terserah. Listing sekarang. Habis itu yuk mulai dari sekian listing itu yang mana duluan yang bisa gue kerjain sekarang, jangan kebanyakan alasan, nggak pakai bat, nggak ada. Kalau bilang nggak ada, pokoknya di YouTube semua ada, geng. Tinggal yang penting mau dan mau kerja keras, oke? Waduh, lengkap juga ya ceritanya ya. Jadi ternyata seperti itu teman-teman. Nah, sambil kita ngobrol juga dengan Mbak Riana, ini kita bacain juga nih pertanyaan yang udah masuk nih ya. Pertama, Kak, kalau aku pengen banget mulai bikin bisnis, harus ngapain nih awalnya? Itu yang pertama ya. Yang kedua, ngebantu nggak sih kalau aku masuk ke komunitas gitu supaya dapat ide baru? Nah, coba Kak Riana, bagaimana menjawabnya? Silahkan. Oke, ini pertanyaannya khusus banget ya, gimana cara mulai bisnis. Oke, jadi gini, aku selalu punya tips, selalu mulai dengan apa yang kamu suka dan apa yang kamu mahir. Suka aja nggak mahir, biasa jadi investor. Jadi kamu bayar orang lain suruh ngerjain, yes. Suka dan mahir itu paling gampang. Kalau kamu udah suka, terus kamu mahir, yang mana? Itu akan bikin kamu bisa mulai kapan aja bisnisnya, tanpa harus mikirin modal. Misal, aku suka makan, terus aku bisa masak. Udah, bisa masak, bikin masakan, foto, Instagram, jual. Kalau ada yang beli, bagus. Besok ada yang beli lagi, bikin lagi. Besok ada yang beli, bikin lagi. Gampang kan? Suka dan mahir, ya, itu. Terus udah gitu, yang selanjutnya yang harus selalu diingat adalah start small, oke? Jadi jangan bilang nggak punya modal, kecuali kamu memang pengen bikin hotel ya, emang itu mahal sih. Tapi kalau cuman baru bikin pengen punya catering, pengen punya toko kue, pengen punya apalah pokoknya start small, yes, start small. Tapi act now. Nah, act now ini aku bilang tadi banyak banget batnya. Misalnya aku udah bilang oke tuh bisnisnya, iya tapi gue gak ada waktunya. Satu, gue
harus ngurusin, misalnya kalau masih kuliah bilangnya wah Sabtu gue masih harus banyak tugas, hari Minggu ya kan gue pacaran gitu. Atau mungkin yang punya keluarga kebalik, aduh ya Sabtu tuh harus main sama anak, hari Minggu tuh ribet soalnya hari Minggu kadang-kadang harus ke supermarket, harus nganterin bla 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 segala macam gitu. Nah artinya ya udah nggak usah bikin bisnis, nggak apa-apa. Menurut saya ya, tidak semua orang harus buka bisnis, oke? Jadi pegawai aja, nggak apa-apa, yes. Jadi nggak semua orang harus buka bisnis. Kan ada cara lain buat menambah penghasilan selain buka bisnis, yes. Contohnya tadi satu saya bilang kan, jadi freelancer, kamu punya skill, bisa bahasa Korea, ya kan gitu, bisa misalnya itu tadi bisa bikin kue, bisa jahit, banyak deh pokoknya, bisa ini misalnya gunting rambut atau apalah gitu, cuman dibukanya weekend doang apa segala macam. Nah sekarang kalau memang kamu udah bikin selalu banyak alasan tadi tuh yang bilang capek lah segala macam, ya udah, karena aku sih bilangin aja geng, namanya bikin bisnis tuh capek banget. Nggak ada yang nggak capek banget soalnya. Jadi sekali lagi, are you ready for this gitu, are you ready for this? Kalau tadi saya udah bilang ya, dan ini selalu saya ulang-ulang ini berkali-kali setiap kali ada yang bilang ke saya, enak ya udah punya bisnis sendiri gitu ya, semuanya gitu ya gitu. Terus kadang-kadang suka bingung, enaknya di sebelah mananya ya. Nah biasanya tuh mereka ngomong tuh, oh iya kan enak ya bisa banyak waktu gitu, terus kayak bisa ngatur sendiri apa. Oh gitu, geng, gue sih bilangin aja, kalau lagi bikin punya kantor sendiri, apalagi kalau lagi baru merintis, nggak ada liburnya. Sabtu Minggu juga kerja 24 jam. Kalau misalnya kita di kantor, kita masih bisa off. Kalau punya perusahaan sendiri, kita nggak bisa off. Kalau kita bekerja di perusahaan orang, kita bisa resign. Perusahaan sendiri kita nggak bisa resign, Bo. Ya kan, gitu. Jadi sekali lagi, saya nggak pernah bilang kamu nggak boleh buka bisnis, boleh. Tapi harus siap mental, dan itu tadi, kenapa mau bikin bisnisnya. Sekali lagi, kalau hanya buat cari uangnya, ya siap-siap ya. Karena, ya itu tadi, tidak semua bisnis di minggu pertama, di bulan pertama, di tahun pertama itu langsung cuan gitu. Jadi kalau bisa cari alasan yang lebih besar daripada itu, oke? Jadi jangan lupa tadi, nggak usah kebanyakan alasan. Sekali lagi, yes, selalu mulai dengan apa yang kamu suka dan apa yang kamu mahir. Terima kasih Riana, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng lagi ya. Sekarang aku juga pengen kasih satu ide lagi nih, ide yang lain buat kamu yang lagi ikutan #LightUpIndonesia live streaming. Saya mau ngobrol sama seorang teman saya yang udah lama banget. Saya kenal dia itu tahun berapa ya kira-kira ya, 2001 kayaknya, sekarang 2020. Oh my god, udah 19 tahun. Chef David Tambunan. Ya kalau dulu sih belum jadi chef ya. Sekarang kayaknya sibuk banget dia di dapur gini. Per PO-an kayaknya lancar banget ya Boy ya. Banyak banget yang terbantu dengan hadirnya masakannya Chef David Tambunan di rumah. Tapi kan gini, Pit, sorry nih gue panggilnya David soalnya ya. Gue tahu banget pas lo mutusin mulai terjun ke bisnis kuliner. Dan gue juga ngikutin strugglingnya lo di awal dulu. Boleh dong coba di-share ke kita perjalanan lo sendiri tuh seperti apa. Sambil kasih ide menu makanan dong. Setiap hari kayaknya gue udah mulai puyeng. Setiap hari bangun pagi, masak apa ya hari ini? Masak apa ya hari ini? Coba tolong dicerahkan. Oke, halo semua yang ada di rumah, mungkin di kos-kosan atau di mana aja berada. Dan yang baru gabung di Light Up Indonesia, semoga semua sehat selalu ya. Gua Chef David Tambunan. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, banyak sekali bisnis yang terkena dampak. Termasuk ya bisnis gue sendiri, ada catering, ada produksi kue, juga kena dampaknya. Semua jadi stop, karyawan udah dirumahkan. Jadi ya, sekarang gue di rumah terus nih. Udah 1,5 bulan, gue jualan makanan, promosi lewat sosial media, dan open PO. Jadi ya, lumayan sibuk banget sih. Ada hari untuk prepare, ada hari untuk masak, ada hari untuk buat menu baru.
terus difoto dan dibuat videonya. Karena apa yang mau dijual ya harus ada visualnya. Difoto dulu yang bagus dan menarik supaya ada yang minat beli pastinya kan. Nah, sekarang gua akan berbagi resep mie goreng Jawa yang mungkin bisa jadi inspirasi masak di rumah untuk keluarga atau juga untuk peluang bisnis. Bisa dimasak, dipasarin, dan bisa jualan di tengah kondisi seperti ini, bisa dikerjain di rumah. Yuk, sekarang kita mulai. Oke, gue sekarang akan menjelaskan bahan-bahan apa aja yang dipakai untuk membuat mie goreng Jawa. Pertama ada untuk bumbu halus, ebi, bawang putih, ada kemiri, terus ada telur, lada, garam, bumbu kaldu, mie kuning. Kalau nggak ada mie kuning boleh pakai mie telur, tapi isi identiknya kalau mie Jawa itu memang pakai mie kuning. Terus ada kecap, saus tiram, kecap ikan. Untuk pelengkapnya ada udang, wortel, daun bawang, sawi, ayam suwir. Ini udah direbus dulu, terus habis itu disuwir. Bakso. Isinya bisa macam-macam, bisa divariasiin. Mau bakso juga bisa bakso sapi, bakso ayam atau bakso ikan, bebas-bebas aja. Nah, oke, sekarang kita mulai. Tapi sebelum mulai, gue mau bersihin tangan dulu ya. Oh, ketinggalan air sedikit aja, nanti buat habis numis kita perlu sedikit air sama minyak goreng. Sekarang kita mulai masak. Pertama-tama bumbu halus, kebetulan udah gue siapin nih bumbu halusnya. Kita tumis dulu, kompornya nyalain dulu, kasih sedikit minyak. Kelihatan kan ya? Sebentar. Apinya udah gede belum? Oke, udah. Kita masukin bumbu halus. Jadi resep mie goreng Jawa ini kayak 5 tahun lalu ya, 5-8 tahun yang lalu gue punya restoran. Nah, ini salah satu menu andalannya mie goreng Jawa ini. Dulu ada 2 andalannya, mie goreng Jawa sama mie rebus Jawa. Mie rebus Jawa tuh ada juga yang nyebut mie godok. Nah, ini salah satu resepnya. Jadi hari ini gue mau berbagi, siapa tahu ada yang berminat untuk mau jualan ini. Udah mulai wangi, dan udah mulai pedes dimasak. Jadi ini bumbu halus ini adalah bahan-bahan dari ebi, bawang putih sama kemiri. Oke, selanjutnya kita masukin wortel, kita masukin supaya dia jadi lemas dulu, karena kalau nggak dari awal dia masih tetap kaku kalau nggak kemasak sampai benar-benar kemasak. Sama daun bawangnya juga kita masukin. Sampai wangi, telur dikocok dulu. Kalau bisa di wajannya disisihin, jadi jangan campur dulu waktu masak telurnya. Atau bisa juga telur tadi di awal
Cuman kalau nggak mau terlalu gosong dan wajannya masih bisa dibagi ya, enakan ininya di setelah masak bumbunya ini. Aduk-aduk, kelihatan ya. Nah, berikutnya kita kasih udang. Udah semuanya, kalau untuk satu porsi ya kira-kira 5 lah. Banyak. Terus bakso, ayam yang suwir, ambil, kita masukin pertama kecap, saus tiram, kecap asin, kecap ikan. Nah ini kita masukin sedikit air. Baru kita masukin mie kuningnya. Kecapnya kurang. Lada, kaldu, bumbu kaldu. Kalau garam nanti dulu, nanti terakhir, karena tadi udah ada apa namanya saus tiram sama kecap ikan, itu udah kasih rasa asin, jadi kita tunggu dulu sampai di terakhir karena itu udah kasih rasa asin. Karena itu coba ya. Garam, kalau mau lebih gelap lagi bisa tambah kecap, tapi kalau enggak cukup segini sebenarnya udah rasanya udah oke. Sedikit saus tiram lagi ya. Sip. Selesai sudah. Nah ini ketinggalan, sawinya belum masuk.
Bentar ya, tunggu dulu nih, jadi tunggu sawinya sampai matang. Sip, selesai sudah mie goreng Jawa. Ini dia mie goreng Jawa ala Chef David Tambunan. Gampang kan buatnya, cepet banget tadi. Ya, hasilnya kelihatan nggak ya? Nah, kalau bisa nanti kalau mau masak dan mau dijual, difoto, ditata supaya seperti ini. Ada daun seladanya, ada timunnya, tomat sama acar, jadi lebih menarik untuk difoto. Oke, kalau memang kamu punya passion di dunia kuliner, ayo mulai untuk wujudkan dari sekarang. We can do this together. Let's light up Indonesia. Dia udah selesai nih. Gua sayang kita jauh ya, nggak bisa kasih ke lo, jadi gua makan dulu. Tapi ya, gua promise kalau nanti kita ketemu, gua masakin. Tapi lihat ya, gua makanin dulu buat lo. Enak banget. Apalagi makan pakai rawit. Enak banget. Oke ya, sampai kita ketemu. Mari nih gue masakin. Oke Pit, gue tunggu ya. Oke, sekarang saya ingin mengajak semua yang ada di sini untuk ikutan menuliskan kalimat harapan untuk kita semua. Mulai dari aku ya. Ini kertasnya mana tadi ya? Oh, ini dulu. Ini kalimatnya sebetulnya pendek banget. Tapi mudah-mudahan sih berguna. Mudah-mudahan kebaca juga ya. Baca nggak? Kok tuh balik ya? Oke, ini kalimatnya be grateful every time. Dalam setiap waktu kita harus bersyukur. Dengan itu kita pasti akan selalu punya harapan. Ini dari aku. Sekarang kamu ya. Nih, tangkap. Udah ya kalimat-kalimatnya. Sekarang tantangannya Sofi dan Pongki bisa nggak bikin lagu dari kalimat-kalimat ini? Coba. Sekarang. Apa tadi? Bergerak, semangat, be grateful, keep fighting. Waduh. Silakan loh saya nonton. Bergerak, susah. Coba bikin mood dulu, coba. Bergerak, semangat, be grateful, keep fighting. Beat yang semangat ya? Ya, beat yang semangat tapi harus keep fighting. Bergerak.
Wah. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir segmen kita malam hari ini. Jangan lupa untuk dukung gerakan #LightUpIndonesia dengan turut berdonasi melalui transfer ke rekening Yayasan Cinta Anak Bangsa, atau buka dulu aplikasi OVO, GoPay, Dana, atau Link aja yang punya kamu tentunya ya, jangan punya orang ya. Lalu kamu scan QR code yang tertera di sini, atau bisa juga dengan menyebarluaskan informasi ini ke teman-teman kamu, karena ini juga salah satu bentuk dukungan yang bisa kamu berikan ya. Setelah ini kita akan ada Indie Meets Indie, jadi jangan kemana-mana, tetap terus saksikan live streaming kita di kanal YouTube #LightUpIndonesia. Terima kasih untuk semua yang sudah sharing dan juga seru-seruan bareng. Ada Sofina Vita dan juga Pongki Barata, lalu Putri Langka, Riana Bismarak, dan David Tambunan. Dan juga semua yang udah ikutan, terima kasih banget. Sekali lagi jangan lupa ikutan untuk membantu membayarkan biaya listrik keluarga ekonomi lemah yang supaya mereka bisa mengalokasikan dana tersebut untuk pengeluaran utama lainnya. Ayo berani melawan gelap bersama #LightUpIndonesia. Bye. Bye-bye. Bye. Dah. Sampai ketemu. Sampai jumpa. Keep fighting, Light Up Indonesia. Light Up Indonesia is brought to you by